Dan situ menurut aku sangat bagus sih, karena setiap hari kita diuji apakah beneran nyantol nggak nih di otak, kayak gitu. Kenalin, aku Agatha Sakila dari Cycle 5 Pathway Data Analyst. Kalau di kampus itu aku dari Universitas Pajajaran dari jurusan Ilmu Ekonomi, angkatan tahun 2021. Kalau dari jurusan aku sendiri di ilmu ekonomi itu emang lebih sering untuk mengolah data, karena emang dari ilmu ekonomi itu untuk lulusan itu diarahkan untuk menjadi researcher, di mana researcher itu butuh pengetahuan dari ilmu ekonomi dan juga bisa memproses data untuk dijadikan suatu kesimpulan di bidang ekonomi. Dan kenapa aku milih Pathway Data Analyst? Karena data analis itu emang berhubungan banget sama jurusan aku, dan jurusan aku pun juga bisa lulus menjadi berhubungan ke kerja di data analis, karena kita sama-sama ngolah data. Mungkin datanya aja sih yang lebih berbeda, karena data analis itu kan ngolah data perusahaan, sedangkan kalau dari ilmu ekonomi itu ngolah data yang kayak GDP, ngolah data inflasi dan segala macem. Aku tuh emang dari awal masuk ke jurusan ilmu ekonomi karena aku juga suka yang berhubungan dengan data, kayak istilahnya aku tuh lebih suka untuk menganalisa gitu, Kak. Dan aku emang ketika aku lulus nanti aku udah memantapkan hati untuk masuk ke ranah spesialisnya ke bagian data, kayak misalnya data science, data analis, atau enggak bisnis analis, dimana ketiga role tersebut itu memang membutuhkan pengetahuan terkait data dan juga pengetahuan mengenai bahasa pemrograman. Sedangkan kalau misalkan dari jurusan aku sendiri itu untuk mengetahui mengenai bahasa pemrograman itu nggak terlalu besar, karena aku diarahkan untuk langsung ngolah datanya itu yang benar-benar udah diolah dari orang lain gitu. Jadi tinggal aku otak-atik nanti dapat hasilnya. Sedangkan aku tuh pengennya data yang benar-benar masih mentah, masih raw, dan aku bisa diolah sesuai keinginan aku sendiri. Jadi kurang lebihnya aku ngerasa kayak data analis atau data science itu masih bisa aku capai melalui pathway di MyEdusoft dan masih berhubungan sama jurusan aku ilmu ekonomi. Dari aku sangat sesuai sih, Kak, karena sebelumnya aku udah ngeliat silabusnya juga dari MyEdusoft. Ternyata MyEdusoft itu lebih fokus ke Python dan juga SQL, dan Python dan SQL itu juga masih dibutuhkan kan sampai beberapa tahun ke depan, dan di jurusan aku pun juga masih dibutuhkan untuk bahasa pemrograman dari Python dan SQL. Jadi secara kurang lebih tuh emang pasti sesuai banget sama ekspektasi aku. Karena aku sebelumnya udah review beberapa mitra lain, salah satunya juga MyEdusoft, dan menurut aku MyEdusoft itu lebih ngefit sama cara belajar aku dan benefit-benefit yang aku mau. Kayak waktu itu aku sempat lihat di salah satu silabusnya MyEdusoft, kalau MyEdusoft itu menyediakan sertifikat internasional untuk di database sama data analytics, dimana itu berhubungan erat juga dengan jurusan aku di ilmu ekonomi. Dan aku juga melihat kalau MyEdusoft itu ada kelas one-on-one career session sama mentor karir, dimana nanti akan dibimbing mulai dari pembuatan CV, terus cara pembuatan LinkedIn yang baik dan benar, dan juga latihan-latihan interview. Dan di situ aku sangat tertarik karena sebelumnya di kuliah aku tuh nggak ada kayak career mentoring, kayak gimana sih cara bikin CV yang bagus, cara bikin LinkedIn yang menarik, dan juga gimana sih cara interview yang oke di hadapan HR gitu. Dan aku juga concern banget ternyata di MyEdusoft itu kelasnya itu intensif diadakan setiap hari, karena menurut aku tuh aku emang lebih suka untuk belajar setiap hari dibandingkan belajar 2-3 kali doang dalam seminggu, dimana kalau belajar setiap hari itu aku bisa lebih fokus dan lebih mudah untuk mengingat dan mendalami materi yang aku udah mau belajarin kayak gitu. Dan aku juga melihat silabusnya itu masih sesuai dengan jurusan aku. Seperti yang aku bilang, di MyEdusoft itu belajar kayak mengenai cara memproses data, visualisasi, pakai Python, SQL, dan juga yang lain-lain. Dan aku juga melihat bahwa MyEdusoft itu ada capstone project sebagai project akhir, di mana nanti capstone project itu menggunakan real case dan bermitra dengan perusahaan-perusahaan kayak gitu. Setiap kelas masing-masing punya suatu memorable bagi aku sih. Kayak contohnya kalau dari kelas pathway itu kan setiap hari belajar, dan setiap hari kita itu pasti ada kuis, di mana kuisnya itu buat mengasah apakah dalam satu hari itu emang beneran kita ngerti atau enggak. Dan situ menurut aku sangat bagus sih, karena
setiap hari kita diuji apakah beneran nyantol nggak nih di otak kayak gitu. Dan karena setiap hari kita belajar sama mentor, jadi aku sama mentor itu emang lebih dekat sih karena kita sering ngobrol, sering tanya-tanya segala macem. Dan kalau untuk dari kelas karir sendiri juga menurut aku sangat memorable karena tiap kelas karir itu kan setiap minggu ya, dan setiap minggunya itu juga pasti ketemu sama mentornya. Dan di saat kita ketemu sama mentor itu kita juga sering ngobrol-ngobrol di Zoom, walaupun kita ngobrol masih dalam mengenai materi yang di situ sih. Tapi menurut aku itu kayak apa ya, karena mungkin aku suka ngobrol juga sih sama mentor, dan mentor aku baik banget. Dan di situ aku juga ngerasa kayak wah ternyata gini ya, ngobrol sama orang yang udah berpengalaman sebagai data analis, berpengalaman sebagai HR, dimana aku juga bisa saling bertukar pikiran sama mereka. Dan satu hal yang paling aku ingat itu adalah ketika aku one-on-one session sama karir mentor aku, dimana aku emang sebelumnya nggak pernah mengalami hal itu di kampus. Kayak kita diajarin bener-bener secara berduaan, secara intensif gitu, untuk dituntun secara lebih detail, dan kita bisa nanya-nanya secara luasnya ke mentor kita. Aku culture shock karena sebelumnya itu di kampus aku nggak pernah sama sekali megang Python dan juga SQL. Karena kalau dari jurusan aku sendiri itu aku megangnya Stata untuk ngeproses data. Sedangkan Stata dan Python itu dua hal yang berbeda, karena dari sintaks aja udah beda, codingnya udah beda, dan cara masukin raw datanya itu pun juga beda gitu. Terus yang kedua adalah culture shock untuk belajar setiap hari. Karena kalau kebiasaan aku di kampus itu aku belajar kayak cuma 2-3 kali doang seminggu, karena di kampus pun juga kayak aku nggak setiap hari belajar ke kampus gitu, karena emang lebih seringnya praktikum. Sedangkan kalau misalkan di Microsoft itu aku setiap hari harus belajar, harus ngorek-ngorek lagi. Kalau misalkan aku nggak ngerti aku harus belajar lagi. Jadi kayak menurut aku setiap hari belajar itu di Microsoft itu bagus sih, walaupun emang agak culture shock, tapi secara garis besarnya aku lebih paham karena aku setiap hari belajar. Jadi setelah lulus dari studi independen, aku itu emang sengaja nyari magang lewat kampus Merdeka yang masih berhubungan dengan data analis dan juga ilmu ekonomi. Dan kebetulan di batch 6 ini aku keterima sebagai research analyst di Bank Indonesia, di mana sebagai research analyst itu aku nggak cuma melakukan riset tapi juga melakukan pengolahan data. Dan pengolahan data ini aku ambil ilmunya dari Microsoft. Ada satu hal yang aku ingat banget dari Microsoft, yaitu slogannya, dimana slogannya itu 1% better every day ya kalau nggak salah. Itu kan artinya kayak kita setiap hari itu berproses untuk belajar, walaupun hanya 1% pun juga kalau misalkan setiap hari kita belajar pasti akan jadi 100%. Dan slogan itu secara nggak langsung udah di otak aku gitu loh, karena setiap hari aku belajar juga kan di Microsoft. Dan ketika aku magang pun juga ternyata setiap hari aku juga harus belajar, walaupun ketika aku bekerja, tapi aku bekerja sambil belajar hal yang baru. Dan dari situ aku ngerasa kayak aku nggak culture shock lagi karena aku udah sering belajar di Microsoft. Dan ketika magang pun juga akhirnya aku bisa mempersiapkan diri untuk belajar setiap hari. Dan selain itu kalau untuk prepare karir aku dari ini sih, karir mentoring aku, karena di kelas mentoring itu kan dijelasin kayak cara interview, cara bikin CV yang baik, sama bikin LinkedIn yang bagus juga untuk akunnya. Dan dari situ aku ngerasa kayak ternyata career preparation dari Microsoft itu juga berguna ketika aku daftar di MBKM. Dan salah satu buktinya adalah aku bisa lolos ke perusahaan perbankan besar kayak misalnya Mandiri, BNI, Bank Indonesia, CIMB dan segala macam, karena hasil dari CV yang aku pelajarin dari Microsoft. Karena aku mahasiswa jurusan ilmu ekonomi, jadi sertifikasi yang aku dapat itu udah pastinya bisa membantu aku dalam perjalanan karir aku. Untuk dari perjalanan karir aku kan mau ke data analis, data science, dan juga business analyst. Selain itu juga sertifikat yang aku miliki itu bisa jadi bukti bahwa aku itu memang bisa memiliki kompetensi dalam menganalisis data, memproses data, dan juga melakukan visualisasi data. Dan sertifikasi ini juga menjadi daya jual aku kepada perusahaan karena sertifikat aku itu berstandar internasional. Aku pasti bakalan bilang kalau Microsoft itu
bagus banget karena sertifikatnya itu internasional, dan aku juga ngerasa bahwa ketika aku untuk berproses menjadi diri yang lebih baik, bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak itu bisa aku dapetin banyak dari My Do Solve karena setiap hari aku bisa belajar dan aku bisa belajar langsung dari expert yang profesional yang mereka emang udah bertahun-tahun menggeluti di bidang tersebut.